Selamat datang di tutorial desain. Ini adalah tutorial ketiga dari tutorial membuat vektor wajah dari potret atau dari foto. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat bagian mata dan bagian mulut dari foto yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kali ini kita akan mencoba untuk melakukan pembuatan skin wajah seperti itu, masih menggunakan foto dari Unsplash yang kita gunakan pada tutorial sebelumnya ya. Langsung saja kita mulai. Sama seperti ketika membuat bibir ya, jadi ketika membuat skin wajah kita juga perlu memperhatikan bagian mana yang akan menjadi bagian gelap dan terangnya. Kita mulai dari bagian outline wajahnya dulu. Ini saya buat layer baru di layer 2. Kalau yang sebelumnya bagian mata dan bibir itu ada di layer 3 ini ya. Untuk bagian skin saya akan buat di layer 2. Masih menggunakan 3-point curve tool. Langsung saja diklik, drag, kemudian membuat bagian outline dari wajahnya dengan menggunakan 3-point curve. Perhatikan kelengkungan dari bagian wajah. Seberapa presisi kita membuat garis pada outline wajah ini menentukan nanti seberapa mirip vektor yang dihasilkan dengan foto yang menjadi model yang digambar sebelumnya. Itu tutup. Kemudian kita coba rapikan, kita lihat dulu apakah ada yang masih belum sesuai. Bagian ini masih belum mencapai titik terluar dari outline wajahnya ya. Kita rapikan dengan menggunakan shape tool. Outline luar ini akan mempengaruhi apakah hasil vektor kita akan terlihat lebih tirus atau mungkin lebih gemuk seperti itu. Ini kalau misalnya ada yang merequest untuk terlihat lebih agar lebih tirus atau lebih gemuk, maka yang kita modifikasi adalah bagian outline dari wajahnya seperti itu. Ya sudah. Berikutnya kita akan membuat, ini masih di layer 3 ya, kita pindahkan ke layer 2 dulu. Saya aktifkan layer 2, 3-nya minimal saja. Kita akan membuat bagian bayangan ya, sama seperti ketika membuat bibir. Kita membuat bagian bayangan yang gelap, kemudian di sini ada bagian gelap di sekitar mata, kemudian ada bagian gelap di sekitar bagian hidung, bagian mulut. Baru kemudian nanti setelah membuat bagian gelap tersebut, kita akan membuat bagian highlightnya, bagian terangnya. Di sini karena si model ini menggunakan make up, jadi kita perlu memperhatikan bagian mana yang sebenarnya merupakan tone wajah asli yang terkena bayangan dan yang mana yang merupakan hasil produk dari make up ya. Misalnya seperti ini, yang ada di bagian hidung ini adalah hasil dari make up karena warna tone kulitnya sangat berbeda ya dengan warna tone kulit asli. Ini lebih ke agak coklat keemasan seperti itu. Kemudian ada bagian di kelopak mata yang seperti yang warnanya kemerahan ya. Ini adalah hasil dari make up. Nanti kita akan buat juga hasil dari make upnya ya. Kita buat tone kulitnya yang natural
baru setelah itu kita akan buat bagian unit up-nya. Oke, kalau masih belum yakin untuk memisahkan warna seperti yang pada tutorial bibir ya, kita bisa menggunakan efek. Kita pilih dulu gambarnya, efek, transform, kemudian posterize, levelnya 9 atau 11 ya, sehingga kita bisa memisahkan bagian mana yang bagian gelap, yang mana bagian yang terang, seperti itu. Nah, biasanya untuk memilih warna skin tengah-tengah atau yang bukan termasuk bayangan dan bukan termasuk highlight, kita mengambil dari bagian yang ini, jadi dia tidak terlalu gelap tapi juga tidak terlalu terang, seperti itu. Nah, kalau di sini mungkin yang bagian yang berwarna pink ini adalah yang highlightnya. Dan kemudian jumlah lapisan dari bayangannya akan menentukan seberapa detail vektor wajah yang kita buat. Kita bisa saja membuatnya lebih simple atau membuatnya lebih banyak lapisannya. Yang pertama, saya akan membuat bagian bayangan yang lebih mencolok dulu ya. Ketika ada bayangan yang bentuknya hampir membulat seperti ini, kalau saya lebih memilih untuk memotongnya di tengah ya, seperti ini. Jadi tidak langsung membuat kurvnya sampai penuh ke kiri seperti ini. Nah, kenapa? Karena kalau kita membuatnya penuh sampai kiri, nanti ketika melakukan transparansi akan jadi tidak rata karena ada bagian yang lebih ke dalam dan ada bagian yang lebih keluar ya. Bagian yang lebih keluar akan cenderung terlihat lebih terang, padahal sebenarnya kalau dari sisi bayangan belum cukup terang, belum seterang itu. Intersect, kemudian kita sambung lagi ya, seperti ini ya. Kalau ini tidak terlalu jauh ya, jarak antara yang paling dalam dengan yang paling luar jaraknya terlalu jauh, sehingga bisa kita tutup saja. Intersect lagi ya. Kemudian di sini bisa kita lihat ada bagian yang lebih gelap daripada bagian yang lain. Kalau yang di sebelah kanan ini, bagian dekat pelipis ini adalah bagian yang tone-nya lebih gelap, sehingga nanti bayangannya juga akan mendapatkan bayangan yang lebih gelap. Terlalu bersihnya ya, saya buat begini aja ya. Terus pixel, intersect. Di bagian ini juga ada bagian yang lebih gelap dibandingkan bayangan yang sudah kita buat tadi ya, yaitu di bagian ini. Ini terlihat jelas terdapat perbedaan warna antara yang dibatasi garis kiri dan yang dibatasi garis kanan. Cukup untuk yang bayangan di frame kiri ini ya, ada bagian yang lebih gelap di bagian ini. Yang di dalamnya masih lebih gelap lagi daripada bagian baru saja kita buat. Kemudian di bagian pipi sampai bagian dagu, ini juga ada bagian yang lebih gelap daripada yang lain, yang menunjukkan bahwa di situ adalah lokasi bayangannya.
Di bagian dagu ini juga sama ya. Ini ya bagian yang warnanya lebih gelap, lebih kekuningan. Nanti kalau misalnya masih belum sesuai bisa kita rapikan belakangan ya. Ya, berikutnya yang bagian gelap yang ada di sekitar mata. Yang ini ya. Jadi di bagian atas kelopak mata itu sampai yang tersambung dengan hidung itu adalah bagian yang biasanya berwarna lebih gelap karena dia cekung, posisinya cekung. Seperti ini. Kemudian di dalamnya juga masih ada bagian shadow yang lebih gelap daripada yang di luar. Ini saya pisah, bayangannya saya jadikan 2 lapisan saja. Untuk yang bagian kelopak mata ya. Kemudian di bagian yang biasanya terdapat kantung mata ya, itu juga biasanya terdapat bagian yang lebih gelap karena dia lebih cembung ya. Karena cembung otomatis ada bagian yang menutupi cahaya yang mengenainya. Kalau di bagian ini berarti adalah bagian yang tertutupi oleh bulu mata bagian bawah ya. Itu biasanya adalah bagian yang lebih gelap. Kemudian di bawah kelopak mata itu juga biasanya adalah bagian yang lebih gelap karena dia tertutupi oleh bulu mata ya. Ini bagian yang ditutup bulu mata juga lebih gelap seperti ini. Saya biasanya menggunakan 2 lapis bayangan untuk bagian yang ditutupi oleh bulu mata. Ini untuk bagian kiri, saya coba untuk mata yang bagian kelopak mata, ke daerah mata yang ada di sebelahnya. Dari kanan ya berarti ya, kanan kalau dari arah saya. Oke, di sini juga bisa kita lihat terdapat jelas ada perbedaan bagian gelap dan terang. Bahkan bagian yang ini kelihatan sekali dia lebih gelap dari bagian yang lain. Sama seperti sisi mata yang tadi ya. Ini di bagian bawah mata, bagian kantung mata yang biasanya tertutupi oleh bulu mata bawah, itu juga akan kita buat lapisan bayangan di sana. Untuk bagian yang tertutupi bulu mata tidak perlu dibuat mendetail mengikuti bentuk bulu mata ya, karena nanti akan ditransparansikan sehingga
kalaupun mendetail tidak akan terlalu kelihatan. Berikutnya adalah bagian hidung. Di sini kita dibantu lightingnya, kita dibantu shadowingnya dengan makeup yang digunakan. Jadi di hidung juga terdapat bagian yang lebih gelap yang dia tidak terkena oleh cahaya. Ini di sisi yang satunya juga bagaimana kita meletakkan bayangan juga nanti akan mempengaruhi bagaimana bentuk hidungnya ya. Seperti ini ada model orang atau individu yang bentuk lubang hidungnya kalau dari depan itu tidak terlalu terlihat, tapi ada juga yang sangat jelas terlihat. Kita tidak bisa menyamakan proses pembuatan hidung pada satu tutorial dengan tutorial yang lain karena modelnya berbeda, maka bentuk organ yang kita trace atau yang kita gambar juga akan berbeda. Oke, ingat di sini kita masih membuat bagian bayangan ya, sehingga untuk yang lebih terang itu akan kita buat di bagian yang bawah ya, atau dia berada di lapisan yang lebih bawah daripada bagian yang lebih gelap, seperti ini misalnya ya. Seperti yang ini, saya mengambil bagian yang agak kuningan ini ya, menggunakan warna yang agak kuningan ini. Kemudian di atasnya ditumpuk dengan menggunakan warna yang lebih gelap atau bagian yang lebih gelap. Ya. Kemudian untuk bagian mulut, biasanya bagian tepi mulut ya, bagian pinggirnya itu juga lebih gelap daripada bagian tengah ya. Seperti ini bagian ujung pinggir ya, itu ada bayangan yang dia lebih luas daripada bagian tepi bibir seperti ini. Nah, di bagian ujung ini ya. Nah, bentuk bayangan yang kita buat di bagian ujung bibir ini juga menentukan seberapa ekspresif vektor yang kita gunakan. Jika dia wajahnya tersenyum, maka buat lancip ke atas seperti ini ya, melengkung ke atas seperti bulan sabit. Tapi kalau misalnya wajahnya datar atau kita menginginkan ekspresi yang flat saja, bagian tersebut juga bisa dibuat lebih flat. Ini di bagian ini masih ada bagian yang gelap, kita tumpuk di atasnya. Oke. Kemudian di sini ada seperti lesung pipit ya, lesung pipi. Nah, lesung pipi juga biasanya berwarna lebih gelap daripada
warna tone kulit karena dia adalah merupakan lipatan, sehingga bagian itu tidak terkena oleh cahaya. Sini juga ada bagian yang lebih gelap di bagian bawah bibir ya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin di bagian ini masih kurang ya, karena masih ada bagian yang terdapat perbedaan kontras atau perbedaan brightness ya. Bagian ini lebih gelap di perbatasan antara hidung kiri dan bagian tengah atau bagian batang hidungnya. Kemudian batas antara hidung dengan bagian pipi juga biasanya lebih gelap karena bagian itu tertutup. Oke, sebenarnya untuk shadownya cukup. Nanti kalau misalnya kurang bisa kita tambahkan belakangan. Berikutnya kita akan membuat bagian lightingnya. Kita akan mengambil bagian lighting atau bagian yang lebih putih atau lebih terang atau lebih cerah ya. Kalau di sini yang terlihat sekali kontrasnya itu di bagian ini. Di sini saya pisahkan juga, walaupun sebenarnya di sini warna putihnya yang bonus ke bawah, tapi saya pisahkan saja karena sama seperti yang tadi ya, sama seperti ketika kita memisahkan bayangan yang tadi, agar ketika ditransparansi transparansinya bisa merata. Mungkin ada bagian yang lebih terang di sini. Kita sambung tadi. Oke, berikutnya yang di kelopak mata. Nah, bagian yang menonjol dari kelopak mata itu biasanya berwarna lebih cerah ya, misalnya di sini. Kemudian di bagian ini. Untuk memudahkan ketika mewarnai saat membuat lighting ataupun shadow, bisa menggunakan teknik selesaikan yang di kanan dulu, kemudian baru selesaikan yang di kiri, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur tadi kanan kiri nggak masalah. Yang penting nanti ketika mewarnai kita bisa melakukannya. Walaupun kalau dari kiri ke kiri kanan itu mungkin sedikit lebih merepotkan, tapi tidak masalah. Sudah kebiasaan ya, kadang-kadang tergantung kebiasaan juga. Oke, untuk bagian mata kita sudah membuat lightingnya. Berikutnya adalah bagian pipi. Nah, di sini walaupun di sini sebenarnya lebih gelap ya, tapi di sini kita bisa melihat bahwa bagian gelap ini adalah karena pengaruh makeup ya, karena secara normal kalau orangnya nggak terlalu kurus biasanya bagian ini tuh masih belum gelap ya. Masih belum yang sangat gelap seperti ini. Nanti kita
ubah lagi lightingnya kalau misalnya ternyata tidak sesuai. Ini juga saya split tidak sampai bawah dengan alasan yang sama. Kalau misalnya di transparansi nanti akan lebih mudah ya. Untuk fitur-fitur wajah misalnya seperti tai lalat dan lain-lain, nanti itu kita buat di layer yang berbeda karena dia nanti tidak diberi transparan ya, atau tone warnanya berbeda, sehingga kita akan membuatnya di layer yang berbeda. Yang kita buat di layer ini hanyalah tone kulit berupa tone kulit dasar, bayangan, dan cahayanya. Berikutnya di TV yang sebelah. Posisi kepala juga mempengaruhi bagaimana bayangan dan cahaya ini dibentuk. Untuk lebih mudahnya, lebih baik perhatikan si fotonya saja ya. Jadi gunakan cahaya dan bayangan yang dari fotonya asli ya, foto aslinya ya. Tapi kalau misalnya sudah merasa yakin bisa membuat dan membayangkan arah dari sumber cahaya, tidak masalah ya. Silakan bisa mengubah lightingnya sesuai dengan yang diinginkan. Berikutnya kita akan membuat bagian pencahayaan yang ada di batang hidung dan bagian hidung. Seperti ini. Kita buat bagian yang belum terlalu terang lebih dahulu, baru kemudian bagian ini yang sangat terang sekali. Ini kalau teman-teman sudah hafal dari bentuk cahaya dan bayangan suatu bentuk wajah tertentu, kita bisa memodifikasi bentuk cahaya dan bayangan dari suatu foto sehingga mirip-mirip seperti kita memake up ya, mungkin ya, memake up suatu foto seperti itu. Ini tidak nyambung ya, yang bagian core tadi belum tersambung dengan baik, kita sambungkan dulu. Bagian yang bibir tadi juga sebenarnya tidak sambung dengan baik, yang bayangannya nanti kita tutup core-nya. Ini juga sama. Bagian sebelahnya ya, ini bagian yang cerah adalah hanya di bagian ini saja.
Bagian ini lebih cerah daripada bagian yang sebelah kiri. Kemudian di bagian sekitar lubang hidung juga terdapat bagian yang lebih cerah ya. Berikutnya bagian dagu. Perhatikan perbedaan cahayanya. Sepertinya di sini agak kurang presisi ya tadi. Otakannya kecil sekali ya. Oke. Berikutnya adalah kita memberi warna dari shadow dan highlight. Jadi kalau warna skin dasarnya akan kita buat terakhir. Yang kita warnai lebih dulu adalah warna shadow dan highlight. Karena curve paling bawah ini adalah wajah bagian dasarnya, sehingga dia tidak kita warnai terlebih dahulu. Yang kita warnai lebih dulu adalah bagian shadow ini. Ini warnanya agak keren tapi lebih gelap. Oke, di sini saya sudah menyiapkan palet warna skin ya. Karena lebih gelap mungkin saya gunakan ini saja. Ini lebih gelap ya, sangat gelap sekali. Yang bagian dalamnya dia lebih gelap lagi. Ini ternyata lebih keluar ya. Yang ini lebih dalam. Ya ini tadi ya bagian shadow yang kita potong tadi, dia lebih terang sedikit. Dan di dalamnya lebih gelap. Ini juga sama, bagian ini lebih terang, bagian yang lebih dalamnya lebih gelap. Jadi untuk bagian di sekitar mata ya, ini tidak terlalu gelap tapi oh ya, ini karena masih berada di layar paling atas, kita geser dulu posisinya ke bawah layar mata ya, sehingga dia tidak menutupi bagian mata dan bagian bibir. Lebih gelap dari yang tadi. Bagian kantung matanya ya. Ya ini tadi belum bisa berwarna, berarti belum ke curve ya. Oke. Ya, bagian ini masih sama dengan warna yang sebelumnya ya, warna sekitaran mata. Kemudian yang atasnya kita beri warna yang lebih gelap. Kemudian atasnya lagi lebih gelap.
Kemudian yang bagian bawah kantung matanya kita samakan saja dengan yang tadi. Oke, bagian dekat mata juga kita samakan. Oke, cukup. Berikutnya untuk bayangan hidung ya, bagian hidung kita gunakan warna yang soft coklat ya. Kemudian bagian tepi hidung juga kita samakan saja karena nanti akan kita gradasikan. Kemudian bagian bawah hidung dengan warna yang agak terang sedikit. Nah, tapi untuk bagian lubang hidungnya beri warna hitam saja. Kemudian untuk filtrum atau batas antara bibir dengan hidung beri bayangan juga. Kemudian di belakang bibir juga kita beri bayangan. Nah, kemudian bagian lesung pipinya juga ya, beri warna seperti bayangan karena dia terlipat. Bagian ujung hidung dan tepi hidung yang sebelah kiri juga perlu kita beri bayangan. Oke, berikutnya adalah lighting. Lightingnya kita gunakan warna yang lebih terang, warna kuning kecoklatan tapi yang lebih terang saja. Ini kalau misalnya satu curve ketika diberi warna dia belum berwarna, itu berarti curve tersebut belum tertutup, sehingga kita harus close curve terlebih dahulu. Ya. Sekarang semua highlight dan shadow sudah diwarnai, tinggal bagian base-nya atau bagian dasarnya. Biasanya untuk bagian dasar saya menggunakan interactive fill sehingga warnanya bergradasi. Ini bagian bawahnya adalah warna skin tone yang lebih gelap, misalnya ini ya, dan yang atasnya yang lebih cerah. Kemudian untuk highlight dan shadow yang tadi kita hilangkan outline-nya ya. Klik kanan pada tanda silang untuk menghilangkan outline. Baru kemudian kita atur dengan menggunakan transparansi ya. Ingat ketika memberi bayangan, bagian yang paling gelap itu adalah yang tidak tertransparansi, atau kalau di tool transparansi adalah kotak putih ya, itu adalah bagian yang tidak tertransparansi. Sementara kotak hitam itu adalah di bagian yang mengenai cahaya, yang lebih dekat dengan cahaya.
Oke, berikutnya untuk bagian hidung. Untuk bagian hidung yang lebih dekat ke permukaan batang hidung, bagian tengahnya itu biasanya lebih terang daripada bagian tepi. Untuk bagian lubang hidungnya tidak usah kita transparansikan. Kemudian untuk bayangan yang di bibir, transparansinya dari bawah ke atas karena cahayanya datang dari atas ya. Bagian bawah bibir biasanya adalah bagian yang tidak terkena cahaya karena dia terlipat, tertutup oleh bagian bibir yang bawah. Oke, yang berikutnya mengatur transparansi untuk highlight. Masih sama seperti yang ketika transparansinya bayangan ya, disesuaikan dengan arah datangnya cahaya. Tapi kalau highlight, yang bagian yang kotak putih atau yang paling terang itu ada di sumber cahaya ya, seperti itu ya. Dan bagian transparansinya adalah bagian yang jauh dari cahaya atau yang kotak hitam kalau di full transparansi. Bentuknya sudah mulai terlihat ya. Untuk bagian bayangan yang terlalu gelap bisa kita atur lagi transparansinya. Oke, sepertinya tadi untuk shadow dan untuk highlight sudah selesai. Kita lihat seberapa mirip apa yang sudah kita buat skinnya dengan foto modelnya. Ya, sepertinya sudah cukup mirip ya. Kalau masih belum puas dengan skin tone ini ya, bisa mengubah skin tone-nya seperti yang kita lakukan pada tutorial sebelumnya ketika di objek bibir ya.
dengan menggunakan efek adjust hue saturation ya. Kalau ingin warnanya lebih cerah, brightness-nya ditambah yellow. Kalau ingin warnanya agak berubah ya, kita mengatur hue. Misalnya seperti ini lebih kemerahan ya. Ya, mungkin seperti ini. Kalau ingin lebih kemerahan ya. Oke. Ya, ini sebenarnya sudah cukup bagus ya. Sudah cukup warna tone skinnya sudah cukup terlihat seperti warna kulit ya. Kemudian kalau ingin menambahkan fitur wajah yang lain, silakan buat di layer baru ya, agar tidak kebingungan nanti objeknya yang mana, karena warna skin lapisannya sudah banyak ya. Yang warna skin bisa di hide dulu. Kemudian sini mungkin ada seperti fitur di wajahnya ya. Gitu. Mungkin kalau kita ingin menambahkan efek ya, misalnya seperti di sini kan ada seperti rona ya, rona kemerahan di pipinya karena menggunakan makeup ya. Kita juga bisa memberi efek tersebut. Beri warna agak pink ya. Outline-nya dihilangkan, kemudian atur transparansinya seperti itu. Ya, diatur saja, sesuaikan posisi transparansinya ke arah mana. Sesuaikan juga dengan objek highlight yang lainnya. Ini. Kemudian misalnya kalau di kelopak mata ingin kita beri tambahan eyeshadow kemerahan, bener nggak sih namanya eyeshadow ya? Ya pokoknya itulah ya, pokoknya ada tone berwarna kemerahan yang ada di kelopak matanya, itu bisa juga kita tambahkan. Kemudian transparansinya kita atur, kita sesuaikan ya dengan warna skin yang sudah kita buat. Berikutnya di bagian kelopak mata bawah juga ya, kita buat hal yang sama. Ya begitu juga dengan di mata yang sebelah kiri, kita buat eyeshadow yang sama atau tone warna merah yang sama. Kemudian ditransparansikan. Bagian bawahnya juga. Ini seolah-olah kita memberi makeup secara digital. Kemudian mungkin di pipinya perlu ditambahkan warna kemerahan seperti yang
sebelah kanan ya. Bentuknya kita sesuaikan, kita buat melengkung agar terlihat cembung di pipi. Warnanya mungkin masih terlalu gelap ya. Warnanya perlu kita sesuaikan, pakai yang lebih terang sedikit. Ya, mungkin seperti itu. Oke, cukup sekian tutorial kita pada kali ini. Kita sudah membuat skin tone, kita sudah membuat warna kulit wajah dari vektor yang kita buat hari ini. Untuk bagian berikutnya atau bagian pakaian dan jilbab ini akan kita buat pada tutorial berikutnya. Hasil kita pada hari ini adalah skin tone wajah dan serta kita sudah membuat mata dan bagian kulit di tutorial sebelumnya. Oke. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.